Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sukal Minsas, dosen jurusan Ilmu Kelautan Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran. Mata kuliah yang akan saya bawakan adalah mata kuliah Planktonologi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan program studi dengan bobot 3 SKS dan ditempuh mahasiswa pada semester ganjil. Mata kuliah Planktonologi merupakan mata kuliah yang membahas tentang definisi dan konsep planktonologi, faktor pembatas dan adaptasi plankton, bioindikator plankton di lingkungan, struktur keragaman fito dan zooplankton, teknik sampling, identifikasi, dan analisa data plankton. Adapun kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa menempuh mata kuliah ini sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menelaah dan menjelaskan definisi konsep planktonologi mulai dari ruang lingkup, terminologi, pengelompokan, dan faktor pembatas plankton. Yang kedua, mahasiswa mampu menelaah dan menjelaskan kelimpahan dan distribusi plankton. Yang ketiga, mahasiswa mampu menelaah mengenai adaptasi plankton dalam lingkungannya. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan keterkaitannya dengan kualitas perairan. Yang kelima, mahasiswa mampu mengaplikasikan metode pengambilan sampel plankton di lapangan. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menganalisa data plankton dan membuat laporan ilmiah yang komprehensif. Untuk mencapai kemampuan tersebut, disiapkan bahan kajian dengan 11 materi pokok. Yang pertama, definisi dan konsep planktonologi. Yang kedua, plankton dalam ekosistem perairan. Yang ketiga, pola sebaran dan kepadatan plankton. Yang keempat, adaptasi morfologi dan fisiologi plankton. Yang kelima, peranan plankton terhadap lingkungan. Yang keenam, bioindikator plankton terhadap kualitas lingkungan. Yang ketujuh, metode plankton. Yang kedelapan, metode pengawetan sampel plankton. Yang kesembilan, metode analisa plankton. Yang ke-10, struktur komunitas fito dan zooplankton. Dan yang ke-11, kultur plankton. Referensi yang digunakan dalam perkuliahan adalah berasal dari buku dan artikel hasil penelitian yang relevan dengan mata kuliah planktonologi. Perkuliahan dilakukan dengan tatap muka dengan menggunakan sistem DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah proses di mana dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa. Di sini saya menyiapkan materi pembelajaran dalam bentuk PowerPoint sesuai dengan RPS ataupun rencana pembelajaran semester yang telah dibuat. Kemudian interaction adalah proses interaksi antara dosen dan mahasiswa yang dibangun dengan menggunakan tanya jawab dan diskusi kelas. Kemudian assessment adalah penilaian dan evaluasi yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa dalam bentuk penugasan, kuis, ataupun ujian. Selanjutnya, metode pembelajaran di kelas dikolaborasikan dengan menerapkan metode contextual teaching learning ataupun CTL, yaitu pembelajaran yang menerapkan konsep-konsep pengetahuan dan lingkungan sekitar sehingga materi dapat mudah dikuasai melalui pengamatan langsung di lapangan. Kemudian metode pembelajaran juga dikombinasikan dengan case-based method, yaitu diperkaya melalui kegiatan praktikum. Praktikum dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode pengambilan sampel di lapangan, identifikasi, dan analisa data di laboratorium. Sesuai dengan pedoman akademik Universitas Tanjung Pura tahun 2024 sampai 2025 terdapat 4 komponen penilaian dalam setiap mata kuliah. Yang pertama,
komponen kehadiran dengan bobot 10%. Dalam kehadiran digunakan presensi dalam sistem satu untan. Yang kedua, komponen penugasan dengan bobot 20%. Yang ketiga, komponen ujian tengah semester dengan bobot 30%. Dan yang terakhir, komponen ujian akhir dengan bobot 40%. Berikut video pengajaran mata kuliah planktonologi dengan materi metode planktonologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik kawan-kawan, sehat semuanya ya siang hari ini ya. Jadi setelah UTS yang kemarin gimana nilainya? Aman? Aman. Kayaknya sih Bu nilai aman semuanya ya, kayaknya ya yang di sebelum mid semester. Jadi kali ini kita akan lanjut lagi setelah mid semester. Jadi kalian telah mengetahui basic-basic terkait dengan plankton, apa itu plankton, terus tingkatan trofik dari plankton dan sebagainya. Sekarang kita akan masuk ke metode planktonologi, yaitu bagaimana cara sampling plankton dan analisanya ya. Berarti nanti ini untuk keperluan kalian di dalam pengambilan sampel penelitian misalnya ataupun tugas akhir dan lain sebagainya. Baik, sebelum masuk ke mata kuliah subbab ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik ya, jadi sebelum masuk ke metode planktonologi, kita kilas balik lagi ya untuk yang pelajaran yang kemarin ataupun kuliah yang kemarin. Ada yang masih ingat plankton itu apa dulu? Plankton? Ada, Abang? Ya. Plankton adalah hewan yang hanya adalah organisme yang hanya mengikuti arus laut dan tidak bisa melawan arus laut. Dan plankton ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Di mana fitoplankton ini adalah sebagai produsen dalam siklus rantai makanan, dan sedangkan zooplankton adalah konsumen pertama dalam siklus rantai makanan. Aplaus dulu untuk abangnya. Jadi artiannya adalah plankton ini tidak mampu melawan arus air. Berbeda dengan nekton. Nekton bedanya nekton. Kalau plankton di permukaan, kalau bentik, bentos di dasar perairan. Nah, kita sekarang akan mempelajari terkait dengan bagaimana cara kita sampling, bagaimana cara mengawetkannya, biar nanti setelah kita sampling plankton itu, plankton kita sampai di laboratorium untuk diidentifikasi itu menjadi masih baik gitu, bagus untuk diidentifikasi ya. Jadi kita akan coba sama-sama belajar kembali karena Ibu di sini pun masih dalam proses pembelajaran ya. Baik ya, untuk materi pembelajaran hari ini, yang pertama adalah kita sama-sama belajar tipe-tipe planktonet yang akan digunakan, kemudian cara pengawetan sampel plankton, teknik pengambilan contoh plankton, dan analisa data plankton ya, seperti itu. Nah, ini teknik pengambilan contoh plankton tentunya tidak terlepas dari alat yang kita gunakan. Jadi yang familiar kalian gunakan adalah biasanya adalah planktonet ya, seperti itu, yang seperti gambar yang di samping. Jadi planktonet ini juga pengambilan sampel airnya itu dibantu oleh beberapa jenis alat. Jadi yang pertama ada tabung, berbentuk tabung, yang kedua pompa, yang ketiga jaring. Yang familiar biasanya yang kita gunakan yang ini nih, yang jaring ya. Jadi planktonet yang kita gunakan untuk yang pengambilan sampel planktonnya. Kemudian, jadi untuk yang tabung ini ada yang dinamakan dengan Van Water Sampler. Jadi Van ini adalah berbentuk tabung. Nanti di bawahnya ada kayak lubangan. Van ini digunakan untuk pengambilan sampel air berdasarkan kolom perairan. Jadi berdasarkan kedalaman. Jadi misalnya kalian ingin membedakan jenis produktivitas primer ataupun struktur komunitas plankton berdasarkan perbedaan kedalaman perairan. Nah, itu kalian bisa menggunakan Van Water Sampler ya. Kemudian ada pompa hisap. Ini Bu S1 masih menggunakan pompa hisap. Kalian masih ada beli minyak tanah yang pompa hisapnya pakai gini untuk minyak tanahnya pernah? Itu kayak gitu, pernah juga. Jadi itu juga biasanya digunakan untuk pengambilan sampel air berdasarkan perbedaan kolom perairan. Nah, jadi disesuaikan. Misalnya batas kecerahan perairan itu misalnya 2,5 meter. Kalian ingin membedakan misalnya per 5 meter pertama, 5 meter kedua, 5 meter ketiga. Kalian bisa gunakan pompa
pompa hisap. Jadi ya biasanya digunakan untuk perbedaan kedalamannya. Kemudian selanjutnya adalah jaring plankton ataupun planktonet. Nah, ini yang biasanya sering kalian gunakan. Jadi biasanya ini pada umumnya digunakan untuk pengambilan sampel secara horizontal ataupun di permukaan. Ya, ataupun misalnya horizontal bisa pakai tarik berdasarkan kecepatan kapal. Itu biasanya menggunakan tipe jaring. Kemudian selanjutnya ini penggambaran ini sangat berat. Ibu juga selain menggunakan pompa hisap itu juga menggunakan vandon. Ini berat sekali karena apa? Kalau misal tidak berat dia melayang, kena arus air tuh dia ngikut arus. Jadi memang sangat berat ini. Jadi di atasnya itu ada pemberat. Jadi nanti vandonnya ini kita akan lepaskan berdasarkan kedalaman. Nah, jadi ini nanti akan berdasarkan kedalaman. Setelah dengan sesuai kedalaman yang kita inginkan, maka ini kita lepas, kita hentak gitu. Jadi ini nanti akan terbuka bawahnya dan air masuk ke dalam, kemudian kita tarik ke atas. Nah, seperti itu. Makanya biasanya tipikal tabung seperti ini digunakan untuk pengambilan sampel air berdasarkan kedalaman ataupun secara vertikal. Nah, ini ada tipe-tipe planktonet. Jadi yang pertama yang standar ya, planktonet standar berbentuk kerucut, kemudian ada bagian mulutnya yang melebar. Dan ini ada tipikal netnya, mesh netnya. Jadi kita untuk apa, dipergunakan untuk apa, dan tujuan kita mengambil sampel apa. Namun yang seperti kalian ketahui bahwasanya plankton ini kan tidak bisa kita pisahkan ya. Saya mau ngambil zoo aja, yang masuk ke net saya, yang Vito nggak usah, kan nggak bisa gitu. Jadi artiannya yang kita lakukan adalah kita harus mengetahui net planktonet apa saja. Misalnya kita ingin mengambil Vito nih, jadi struktur komunitas fitoplankton misalnya, maka paling tidak kita akan mengambil mesh yang paling kecil, yaitu kurang lebih 30-60 mikron meshnya. Otomatis apa? Otomatis untuk yang zooplankton terikut atau tidak kalau misalnya kita ngambil sampel air? Terikut ya, karena dia lebih kecil daripada mesh dari zooplankton. Begitu juga dengan ichtio ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini kurang lebih untuk contoh-contoh sampel planktonet. Jadi biasanya kita yang ini nih. Ibu belum pernah lihat untuk yang jenis bongo kayak gini. Jadi bongo ini ada lehernya. Tapi yang sering kita gunakan adalah yang planktonet kayak gini ya. Nah, jadi yang kayak gini nih. Nah, jadi ini nanti kalian akan semprotkan di botol sampel biasanya. Jadi hasil saringan dari sampel airnya. Kemudian selanjutnya, ini ada planktonet berkecepatan tinggi. Ini biasanya digunakan untuk pengambilan sampel planktonet yang tarik pakai kapal itu. Jadi berdasarkan horizontal biasanya ya. Jadi ada ukuran knotnya. Kemudian ada planktonet hardy dan planktonet tertutup. Yang selanjutnya adalah planktonet untuk khusus hipoplankton dan tikopelagik. Nah, ini kurang lebih ya. Jadi ini untuk planktonet terbuka. Ada yang pernah ngambil sampel air? Tidak hanya untuk plankton saja, biasanya untuk sampel air yang lainnya ada pernah? Pernah, ini dari kaca ya. Jadi planktonet terbuka dan tertutup. Jadi nanti kita ambil sampel airnya, sampel air masuk ke sini, nanti tersaringnya ke sini gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini setelah pengambilan sampel air dan alatnya, tentunya setelah pengambilan sampel itu yang perlu kita perhatikan adalah cara pengawetan sampel plankton kita. Jadi agar nanti plankton yang jauh-jauh kita ambil dari lapangan sampai ke laboratorium itu akan tetap baik ya kondisinya. Baik dalam segi apa? Jadi kalau misalnya kondisi plankton kita pengawetannya kurang, misalnya kita lupa mengambil ataupun memasukkan larutan fiksatif, misalnya lupa memasukkan formalin dan lain sebagainya, maka di dalam sampel plankton kita itu akan terjadi proses makan dimakan lah istilahnya. Jadi fitoplankton itu kan habis dimakan zoo, jadi kosong nanti. Khawatirnya kalau misalnya kita kurang di dalam memasukkan larutan fiksatif. Nah, jadi larutan fiksatif apa saja yang harus kita gunakan? Jadi yang pertama ada formalin 4%, biasanya juga ditambah dengan larutan penyangga, boraks, gliserol, kemudian lugol dan sebagainya. Nah, ini kalian simpan dalam botol koleksi dan kalau bisa disimpan dalam suhu yang dingin dan gelap.
Seperti itu. Ini untuk larutan saja ya. Kemudian yang kedua ada lugol. Jadi lugol itu ada kita masukkan iodin, kemudian potasium iodid dan asetat asid. Jadi untuk larutan penyangganya. Jadi bisa menggunakan formalin, kemudian lugol, kemudian selanjutnya ada FAA. FAA ini adalah formalin asetit asid. Nah, ini bagus juga ya. Jadi biasanya selain untuk memfiksatif juga membantu tidak agar warna dari si fitoplankton itu tidak memudar pigmennya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, jadi ini ada teknik pengambilan contoh plankton. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah penentuan stasiun sampling. Jadi penentuan titik sampling itu biasanya ditujukan untuk agar titik-titik sampling yang kita ambil itu merepresentatifkan ataupun menggambarkan dari lokasi yang kita ambil, ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian arah samplingnya ada vertikal dan horizontal, ya. Kemudian selanjutnya ada metode sampling dan plankton itu secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi secara kualitatif itu terkait dengan komposisi plankton. Jadi kualitatif itu kalian ingin mengetahui inventarisasi plankton ataupun jenis plankton apa saja yang terdapat di lokasi tersebut, sampai setakat itu saja. Sedangkan untuk kuantitatif, kalian sudah masuk ke dalam perhitungan kepadatan, kemudian untuk mengetahui indeks dan lain sebagainya, ya. Kemudian selanjutnya ini untuk menghitung kepadatan plankton. Jadi nanti kalian bisa pilih untuk perhitungan kepadatannya. Yang pertama ada metode Michael. Jadi untuk metode Michael ini dengan menggunakan rumus AC dikali 1000 per liter, ya. Jadi di mana A itu adalah rata-rata individu plankton di dalam 1 mili, kemudian C itu volume subsampel dan L itu adalah volume air yang disaring. Yang selanjutnya ada metode Leakey Drop Microtransect Counting. Nah, ini untuk apa ini? Jadi kalau misalnya untuk Leakey Drop Microtransect Counting ini, misalnya kalian mengidentifikasi dengan menggunakan yang pertama, dengan menggunakan cover glass. Kan biasanya cover glass ada ukurannya, ya, ada 18 kali 18, ada 22 kali 22. Tentunya itu akan mempengaruhi dari volume ataupun amatan yang kita amati planktonnya. Nah, itu biasanya ibu akan sering sukanya menggunakan rumus ini. Karena apa? Di sini ada luas lapang pandang. Luas lapang pandang itu kalian tahu mikroskop. Mikroskop yang bulatan sekali lihat itu dinamakan 1 kali lapang pandang. Nah, itu juga terukur di rumus ini. Nah, ini yang ibu paling suka ini menggunakan rumus Leakey Drop Microtransect Counting karena semuanya terstandar. Jadi kita menggunakan cover glass yang mana, kita menggunakan berapa volume yang terkonsentrasi. Misalnya kita ambil air plankton di lapangan itu 100 liter. Tentunya yang kita saring biasakan sesuai dengan botol sampel yang kita gunakan. Apakah 20 mili, apakah 25, itu pun terkontrol di rumus Microtransect Counting ini. Nah, seperti itu. Kemudian volume yang kita amati dari 25 mili ini, misalnya yang kita amati berapa milinya dari yang, kan tidak mungkin 25 milinya, ya. Kalau 25 milinya bagus, tapi agak lama kalian, ya, dalam 1 botol mungkin lama untuk menghabiskannya. Itu juga terkontrol di dalam rumus Leakey Drop Microtransect Counting ini, ya. Seperti itu. Kemudian ada menggunakan metode Sedgwick Rafter. Jadi ini menggunakan alat Sedgwick namanya, Rafter Counting Chamber. Nah, ini jadi nanti ada blokadenya ya seperti ini. Jadi kalian akan dalam 1 blok ini nanti kalian identifikasi sampailah total 9 blok ini terselesaikan. Nah, rumusnya yang ini, ya. Kemudian dari hasil identifikasi tentunya kita harus mengetahui bagaimana indeks. Ada yang diketahui beberapa indeks. Yang pertama ada indeks keanekaragaman, yang kedua ada indeks keseragaman, yang ketiga dominansi, yang keempat indeks kesamaan. Jadi indeks kemerataan dan indeks kesamaan berbeda. Nanti biasanya mahasiswa sering terbalik. Ada indeks kemerataan dan ada indeks kesamaan. Nanti kita akan pelajari. Apa itu indeks keragaman? Jadi biasanya yang kalian kenal dengan indeks Shannon-Wiener karena penemunya adalah Shannon-Wiener dengan rumus negatif sigma PI ln PI. Nah, PI ln PI itu apa? PI di mana
individu per total jumlah individu. Nah, ini PI-nya ya, individu ataupun jumlah spesies per total jumlah spesies. Biasanya hasilnya adalah dari biasanya kurang dari 2 sampai kurang dari 1 sampai lebih dari 2. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti hasil kalian indeks, misalnya kalian mendapatkan indeksnya di 2,3 di indeks keanekaragaman, maka bisa kita kategorikan untuk indeks keanekaragamannya adalah untuk yang kurang dari 1 bisa kita indikasikan ada tercemar berat. Ini berdasarkan Haaksen Shannon Winner ya di dalam Lee et al. Dalam 1 sampai 1,5 tercemar sedang, kemudian 1,6 sampai 2 tercemar ringan, dan lebih dari 2 tercemar sangat ringan. Tetapi ada beberapa kategori, biasanya di dalam Krebs akan membagi 3. Yang pertama kurang dari 1 itu keanekaragamannya rendah, 1 sampai 2 keanekaragamannya sedang, lebih dari 2 keanekaragamannya tinggi. Karena apa? Untuk tercemarnya ini karena kita harus lihat dulu yang sudah disampaikan oleh materi sebelumnya ya. Jadi kita lihat dulu apakah memang ada spesies pencemar atau tidak. Seperti itu ya kurang lebihnya. Ini untuk membandingkan antara indeks keanekaragaman stasiun 1 dan stasiun 2. Jadi kita menggunakan perbandingan T-hitung. Nah, jadi membandingkan antara lokasi. Ini indeks dominansi. Jadi indeks dominansi adalah indeks yang digunakan untuk mengetahui apakah di dalam suatu lokasi itu ada spesies yang mendominan atau tidak. Jadi pentingnya kita mengetahui. Jadi Ibu, penelitian S2 Ibu itu berdasarkan struktur komunitas fitoplankton berdasarkan variasi musiman. Jadi yang didapatkan di Sungai Peniti ini, yang di Kalimantan Barat. Jadi yang didapatkan adalah pada musim timur itu mendominan, jadi indeks dominannya itu mendekati 0,9. Itu adalah Nitzschia linearis kalau tidak salah ya. Nitzschia clostridium apa Nitzschia linearis. Maka indeksnya jadi di dalam satu lapang pandang itu Nitzschia linearis semuanya. Dan Ibu kasih cari informasi bahwasanya Nitzschia linearis itu salah satu spesies yang belum sampai sekarang ini belum diketahui dia mempunyai ada zat metabolit sekunder atau tidak yang merugikan spesies lain, tetapi dia mempunyai kandungan vitamin A seperti itu. Tetapi pada musim baratnya kalian tahu ada proses yang dinamakan fenomena bioluminescence, tahu ya, pernah ya. Jadi perairan itu berpendar. Jadi berpendar yang disebabkan oleh blooming algae atau pernah di Peniti. Tapi pada waktu itu Ibu ngambilnya sampelnya siang hari gitu ya. Jadi untuk berpendarnya nggak kelihatan. Cuman dari hasil indeks dominansinya itu yang mendominan itu. Jadi jenisnya adalah, Ibu lupa apa yang menyebabkan bioluminescence spesiesnya, dari Dinoflagellata ya. Nah jadi itu, jadi sempat terjadi di muara Sungai Peniti. Jadi indeks dominannya itu penting dan itu sedikit merugikan karena dia ada selaput yang sedikit mukusnya tinggi. Mukusnya tinggi itu yaitu kayak lendir tapi yang tidak bisa diakses oleh misalnya kayak ikan nih. Makan karena terlalu banyak dia nggak bisa menseleksi dari jenis-jenis yang ada. Sehingga nanti jenis-jenis fitoplankton itu akan melekat di operkulum. Nah, itu yang biasanya akan menyebabkan kematian massal pada ikan ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi pentingnya kita yang mengetahui indeks ada yang mendominan atau tidak di dalam suatu lokasi. Kemudian yang selanjutnya ini indeks kemerataan ya, dengan rumus H-aksen berbagi H-max. Jadi H-aksen berbagi H-max di mana H-max-nya adalah len S. Len S-nya itu adalah jumlah spesies ditemukan di suatu lokasi. Jadi kisarannya ada 0 sampai 1, maka semakin mendekati 1 dia merata, semakin mendekati 0 dia semakin tidak merata. Semakin tidak merata berarti ada yang mendominan. Kalau semakin merata maka di dalam suatu lokasi itu jumlahnya hampir sama aja gitu. Jadi tidak ada yang mendominan ya. Kemudian selanjutnya ada indeks kesamaan. Jadi indeks kesamaan ini adalah kita ingin melihat
seberapa banyak persentase jenis-jenis di lokasi satu dan di lokasi lainnya, maka satuannya adalah persen. Misalnya kita ingin lokasi satu dan lokasi dua indeks kesamaannya misalnya 75%, lebih dari 75%, maka sangat mirip. Nah, seperti itu ya. Jadi kita ingin melihat kesamaannya. Nah, ini aturannya, Mbak. Jadi ada yang dinamakan dengan aturan 50% ya. Jadi ada yang predominan dan non predominan. Yang predominan itu yang gimana? Jadi yang lebih besar. Jadi jika tidak ada genera yang jumlahnya lebih dari 10%, maka genera tersebut dinamakan genera yang predominan. Begitu sebaliknya ya. Jadi ada yang predominan dan non predominan. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan spesies-spesies, ada ubiquitous, ada karakteristik, dan ada eksklusif. Jadi yang spesies ubiquitous ini yang gimana? Yang ubiquitous ini adalah genera nih, misalnya kalian mendapatkan di dalam satu lokasi, jadi jumlahnya itu hampir sama semuanya, maka di dalam lokasi itu dinamakan dengan genera-genera ubiquitous ya. Tapi kalau misalnya di dalam suatu lokasi kalian mendapatkan 1/3, misalnya totalnya ada 100, tetapi ada satu spesies yang jumlah individunya itu lebih dari 30%-nya atau 1/3, maka spesies atau genera tersebut dinamakan dengan genera karakteristik. Kemudian selanjutnya ada eksklusif. Jadi genera itu ditemukan hanya di satu lokasi saja tapi tidak ditemukan di lokasi lain. Kan pasti ada pertanyaan nih, kenapa kok genera ini hanya bisa hidup di lokasi tersebut saja? Nah, itu yang dinamakan dengan genera ataupun spesies eksklusif ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada bahan-bahan bacaannya nanti yang akan bisa kalian lakukan ya, ataupun kalian pelajari di rumah. Dan tentunya nanti kita akan coba pelajari. Jadi sebelum nanti kita akan juga lakukan praktikum lapangan ya. Kita akan lakukan praktikum lapangan di Pulau Lumukutan di bootcamp 1 ya. Kemungkinan nanti di bulan depan kita akan berangkat. Jadi nanti kita akan ambil sampel plankton dan kita akan coba hitung. Tapi sebelum kalian ambil sampel plankton, nanti kita akan coba hitung dulu sebelum mengambil sampel yang sebenarnya ya. Jadi ini ada latihan soalnya, kalian bisa lakukan di rumah nanti. Jadi ini seyogyanya kalian setidaknya ya sudah mendapatkan mengidentifikasi Coscinodiscus di dalam satu lokasi itu sebanyak 125 individu. Dengan volume total plankton yang kalian saring di lapangan itu 100 mili, kemudian 100 liter ya yang ini ya, kemudian volume sampel yang dihitung atau diidentifikasi 1 mili, kemudian volume yang terkonsentrasi 20 mili, dan cover glass yang digunakan 22 kali 22. Kalian coba hitung dengan menggunakan metode metode Leckey-Drop microtransect counting ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, nanti kalian bisa japri ibu ataupun bisa dikonsultasikan sebelum kalian mengumpulkan. Sudah? Baik. Jadi sebelum kita akhiri, baik kita akan ulangi. Yang pertama, untuk metode alat yang digunakan pengambilan sampel airnya ada 3. Yang pertama dengan menggunakan tabung. Yang kedua dengan menggunakan pompa isap, yang ketiga dengan menggunakan jaring. Kemudian yang kedua, tipe pengawetan. Jadi larutan pengawetan yang kita gunakan, yang pertama ada formalin 4%, yang kedua lugol, yang ketiga ada FAA. FAA itu formalin asetit asid. Kemudian yang keempat, ada indeks-indeks yang digunakan. Indeksnya yang pertama indeks Shannon-Wiener atau indeks keanekaragaman. Yang kedua ada indeks kemerataan. Yang ketiga ada indeks Yang keempat ada indeks kesamaan. Mantap ya. Jadi plus dulu untuk kita semuanya. Baik ya. Baik, sekian dulu untuk materi kita planktonologi kali ini, metode planktonologi. Nanti kita akan persiapan praktikum lapangan. Mungkin nanti kalian